Para pendengar yang kami hormati, sampai kita bertemu di dalam area-area yang lain, kita sebetulnya sedang ada di dalam kondisi yang berbeda-beda. Dan ada di antara saudara yang sedang siap barangkali untuk tidur pada saat mau mendengarkan radio ini. Atau barangkali saudara sedang berada di tengah jalan, sedang setir mobil, nah, harap ada hati-hati. Atau barangkali Anda itu sedang bekerja, sehingga di tengah pekerjaan saudara juga menyempatkan untuk mendengarkan akan siaran radio ini. Ya puji Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama memakai waktu yang Tuhan sediakan ini dengan baik. Dan kita sedang membicarakan mengenai satu topik, yaitu mengenai sifat-sifat buruk yang hadir di dalam pernikahan atau keluarga. Dan kita sudah bicara ke beberapa hal, baik itu masalah komunikasi yang tidak tumbuh, masalah tantrums dan sebagainya. Dan kali ini saya ingin kita bicarakan mengenai sifat buruk, yaitu tidak ada basa-basinya. Aneh ya. Jadi ada pribadi-pribadi yang kalau berbicara itu tidak ada basa-basinya, begitu. Sehingga tidak bisa membedakan sebetulnya apakah pasangannya itu sedang siap untuk diajak bicara atau tidak. Dia langsung bicara to the point. Tidak ada basa-basinya. Tidak mempersiapkan kondisi untuk membicarakan sesuatu yang akan dia bicarakan. Langsung aja tembak begitu aja. Bicara tidak ada basa-basinya. Saya tidak senang melihat makanan di meja. Langsung tidak ada basa-basinya. Jadi hidup ini menjadi sesuatu yang tidak dinikmati. Hidup bersama dengan pasangan yang kalau bicara tidak ada basa-basinya. Atau bahkan ada individu-individu seperti ini memang tidak pernah bercanda. Jadi hanya bicara kalau dirasa perlu, sehingga yang dibicarakan itu selalu yang dianggap serius. Jadi kalau tidak ada yang dirasa perlu, dia tidak bicara. Jadi yang muncul dari mulutnya itu selalu membuat capek, lelah. Oleh karena mengajak pasangannya itu berpikir, mengambil keputusan, mempertimbangkan serius sekali. Tidak ada basa-basinya. Jadi sebetulnya ini bagian dari komunikasi juga, cuma ini masalah kontennya sekarang. Jadi menjadi salah satu sifat buruk yang hadir dalam kehidupan rumah tangga, yaitu jikalau pasangan itu tidak ada basa-basinya. Hidup ini sebetulnya bisa dinikmati jikalau ada seni berkomunikasi, seni hidup. Ya, ada candanya, ada tawanya, ada sharingnya, cerita mengenai hal-hal yang dirasa tidak perlu, tidak penting, gitu ya. Di tengah jalan melihat orang jualan ini, jualan itu, gitu ya. Melihat kerumunan massa yang begitu banyak, naik motor kok seperti semut banyaknya. Aduh. Atau weather, atau keadaan cuaca yang kadang-kadang di daerah tertentu kok mendung, di sini, dan sebagainya. Nah itu sebetulnya manusia itu butuh sekali basa-basi. Dan pada saat dia mau berbicara, ya, itu perlu sekali untuk tahu apakah siap atau tidak. Sehingga perlu kita itu dengar sekarang. Apa yang Ibu Esther mungkin mau katakan? Ya Pak, sebetulnya tadi Bapak katakan bahwa bicara basa-basi itu adalah bicara apa adanya, bicara jujur, to the point begitu ya, langsung kepada pokok daripada masalah. Yang saya ingin tanyakan itu sebetulnya di dalam komunikasi itu, apakah itu tuh sama dengan kita kalau orang-orang yang seperti ini atau mempunyai kepribadian yang seperti ini, orang yang jujur bicaranya ceplas-ceplos begitu,
itu selalu orang yang tidak mempunyai perasaan begitu Pak? Atau sebetulnya adalah orang? Jadi seperti begini ya. Jadi manusia itu sebetulnya pada saat dia itu mau mengkomunikasikan sesuatu, sebetulnya manusia semakin dewasa itu dia melakukan self talk. Jadi bicara dengan dirinya sendiri sehingga dia memakai filter. Nah, dia memilih yang perlu, yang sekarang gitu ya, yang perlu itu diucapkan berapa banyak, memakai kata-kata apa, sebetulnya kan begitu. Tapi yang efektif. Tapi kan tidak selalu orang itu bisa mempunyai kesadaran yang penuh begitu loh Pak. Yang saya ingin tanyakan itu adalah apakah sifat ceplas-ceplos seperti ini itu berarti menunjukkan bahwa dia itu memang kurang peka begitu loh Pak. Kurang punya perasaan gitu loh terhadap pasangan. Saya percaya sebetulnya ada kebenarannya itu. Kurang peka. Ada gitu ya. Jadi sehingga orang ini sebetulnya tidak mengerti yang sebetulnya dibutuhkan lawan bicaranya. Ya, dia cuma ingin mengutarakan apa yang dia mau katakan. Nah, dia sedang kurang peka mengenai apa yang sebetulnya ada di dalam readiness teman bicaranya. Jadi kalau begitu, kan ini tadi Bapak mengatakan ya ceplas-ceplos, bicara apa adanya, melihat makanan di atas meja, dia tidak suka, langsung saja ngomong. Begitu. Satu pihak dia berusaha untuk jujur, tetapi di pihak lain kan dirasakan, waduh istrinya sudah masak sepanjang hari, keringetan begitu ya. Lalu kemudian dia tinggal enak aja ngomong, makanan kok seperti ini sih? Masakan kok seperti ini sih? Ini kan bukan sesuatu yang enak dilihat juga, enggak. Apalagi nanti dimakan. Misalnya itu seperti itu. Kan kayaknya itu perasaannya kok nggak jalan begitu loh Pak. Apa memang betul seperti itu atau sebetulnya orang-orang yang seperti ini ya memang polos. Dia ngomong ceplas-ceplos itu tanpa tedeng aling-aling, juga bukan berusaha untuk menyakiti sebetulnya. Tapi memang orangnya seperti jadi ini. Antara orang yang polos dan tidak punya intention untuk menyakiti dan sebagainya tidak selalu sama ini. Jadi banyak orang polos tetapi naif. Ya, itu masih tanda petik mungkin kesadarannya untuk tidak menyakiti itu memang masih dia cukup tidak tinggi, ada, sehingga dia memang tidak punya intention menyakiti. Tapi orang seperti itu biasanya wajahnya, matanya, caranya ngomong itu sebetulnya itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sedang punya perasaan yang negatif. Tetapi kalau orang itu ceplas-ceplos, tetapi sebetulnya melukai. Nah, itu sebenarnya sudah menyimpan sebenarnya di dalam hatinya itu kebutuhan untuk melampiaskan kemarahan. Nah, pada saat orang itu sudah menyimpan kebutuhan melampiaskan kemarahan, sebetulnya yang menjadi masalah yang disebut kita sifat buruk itu, yaitu di mana dia ngomong tidak ada basa-basinya, oleh karena memang dia punya muatan ingin katarsis, melampiaskan sebetulnya sampah-sampah dalam dirinya yang sudah tersimpan. Jadi berarti ini kan bisa dibedakan begitu Pak, antara yang betul-betul ceplas-ceplos tapi hatinya itu polos, tidak ada keinginan untuk menyakiti. Tetapi itu juga naif loh. Betul. Tapi ini dia itu kalau ngomong itu dalam tanda kutip rada sinis begitu. Waduh, ini bikin apa ini? Kok rupanya saja tidak kayak makanan orang misalnya. Ini kan ceplas-ceplos, polos, naif. Begitu. Tidak ada keinginan dan tidak ada dari raut mukanya itu lalu kemudian dia gebrak meja, lalu kemudian dia juga marah, kan juga enggak. Tapi dari nada suaranya itu istri bisa merasakan, aduh astaga, cuma ini loh yang aku tuh bisa masak, kok masih lagi dicela begitu. Kan makanya justru sifat buruk seperti ini disebut sifat buruk oleh karena memang melukai, merugikan kehidupan pernikahan. Jadi orang itu tidak ada basa-basinya, ngomong ya asal ngomong aja. Jadi tidak ada pertimbangan yang cukup, tidak ada filternya yang baik.
kekurangan kepekaan terhadap perasaan dan pikiran orang, tidak mengerti kapan, tidak bisa menangkap readiness-nya itu. Nah, sehingga ya dia tuh ngomong apa adanya. Padahal manusia itu manusia berdosa, kalau ngomong apa adanya, waduh. Sehingga di dalam hidup ini kalau kita belajar etika, itu kita mengenal yang namanya courtesy. Itu berarti kita ada sopan santunnya. Nah, orang yang semakin dewasa, courtesy itu dibawa masuk dalam rumah. Jadi courtesy itu bukan basa-basi omong kosong dari orang yang cuma ingin dikenal sebagai orang baik dan sopan di luar sono. Semakin dewasa, courtesy itu harus masuk di dalam rumah tangga. Dalam hubungan dengan istri atau pasangan suaminya, dalam hubungan dengan orang tua maupun anaknya, courtesy. Nah, itu berarti dia dewasa. Jadi berarti Pak, courtesy selalu nanti ada basa-basinya. Seperti misalnya, meskipun tidak suka, dia akan mengatakan basa-basinya. Aduh, kamu pasti sudah capek ya. Tapi kalau toh tadi, wah pasti kamu sudah capek ya. Tapi kalau melihat makanan yang tidak disukai, lalu kemudian dia mengatakan, yuk kita makan di luar aja yuk. Nah, itu juga bukan basa-basi. Itu bukan cuma tanpa basa-basi, cuma ngomong. Jadi kalau orang punya courtesy, dia akan tahu sebetulnya apakah memang gitu ya, istrinya itu menangkap akan sinyal yang dia itu mau sampaikan. Dengan mengatakan, wah kamu sudah capek ya. Nah, istri itu kalau peka, dia akan menangkap sinyalnya. Dan dia tidak akan mengatakan bahwa makanan ini tidak enak dan aku tidak mau makan dan lebih baik kita keluar makan. Tapi nanti dari istri akan mengatakan, memang tadi aku buru-buru masak, Pak. Jadi aku juga tahu sih, mungkin ini kurang begitu enak ya. Bagaimana kalau kita pergi keluar aja ini untuk besok aja. Mungkin untuk pembantu atau apa. Jangan-jangan nanti tambahi ini dan itu suka nanti dia. Nah, itu berarti dua orang ini menjadi dewasa sekali ini. Tapi kan di dalam keadaan lelah, di dalam keadaan misalnya saja nih Pak pulang dari kerja begitu ya, lalu kemudian sudah lelah, kan biasanya antenanya itu juga sudah tinggi begitu, tegangan sudah tinggi, lalu kemudian melihat makanan di atas meja itu seperti ini begitu. Itu kan mau tidak mau muatan yang tadi Bapak katakan yang merugikan, muatan yang negatif. Itu kan meluncur dari mulut itu persis kayak ya, makanya ini tergantung dari sebetulnya kematangan pribadi sih. Termasuk juga kematangan rohani. Karena semakin matang rohaninya, orang itu sebetulnya tidak akan budek, ya, tidak bisa merasa dan mendengar suara Roh Kudus. Jadi semakin matang, dia sebetulnya itu peka. Meskipun kelemahan kepribadiannya sudah dibawa sejak kecil, tapi dia langsung itu mempunyai keberanian mengontrolnya. Jadi kalau begitu Pak, ini kan berarti sifat buruk yang seperti tadi itu, yang terlalu jujur, yang tidak ada basa-basinya, itu kan sebetulnya juga untuk diucapkan pun, kalau dia mempunyai ataupun ada pergaulan dengan Tuhan, lalu ada Roh Kudus di dalam dirinya, kan mau ngomong itu walaupun sudah sampai di ujung mulut, itu kan bisa ditahan Pak. Iya. Seharusnya kan begitu. Iya. Terus terang ya, realita itu seharusnya kita imani bahwa mestinya begitu. Tetapi realita yang praktis terjadi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nah, inilah menyebabkan kita itu waspada dengan sungguh betapa perjalanan iman itu tidak bisa being taken for granted. Tidak bisa. Jadi kita berasumsi, ya kan, dengan sendirinya itu akan beres lah. Jangan begitu. Oleh karena kita sudah mencintai Tuhan dan ingin baik, dengan sendirinya itu akan beres. Nah, bagaimana kita itu bisa tahu bahwa itu tuh sesuatu yang misalnya saja kamu polos, kamu jujur, tapi sebetulnya itu melukai. Bagaimana kita itu? Makanya melalui percakapan seperti ini juga merupakan sesuatu yang menyadarkan kita. Teguran begitu? Sebetulnya ya teguran langsung itu juga bagi orang-orang tertentu itu bisa langsung reaksinya negatif justru. Tapi kadang-kadang
memang masing-masing orang itu kan berbeda. Kadang-kadang bisa ditegur langsung. Tapi yang saya kembali kepada poin kita. Jadi salah satu sifat buruk ini itu adalah tidak tahu berbahasa basi. Tetapi bagian yang kedua dari tidak tahu berbahasa basi adalah memang sehari-harinya kalau bercakap-cakap selalu serius terus. Jadi kalau tidak ada yang serius, tidak bercakap-cakap dia. Ya kalau begitu yang kedua ini pun kan sebetulnya melelahkan juga. Melelahkan sekali. Oleh karena begitu, jadi ada orang itu setiap kali ngajak ngomong istrinya itu pasti ada masalah. Gitu. Pasti ada masalah. Jadi atau istri setiap kali mau ngajak ngomong suaminya, pasti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, mereka tidak ngajak ngomong. Nah itu berarti tidak punya variabel basa-basi yang dibutuhkan dalam hubungan suami istri. Bercandalah, ya kan? Sambil makan kuaci atau kacang, nonton TV, tertawa, cerita ini, nyanyi sama-sama, basa-basi. Itu tidak ada. Jadi dua orang yang sebetulnya itu hidup dalam dunia sendiri-sendiri, tapi kalau ingin berkomunikasi, nah yang keluar hanya serius. Sehingga setiap kali ajak ngomong dengan suaminya, selalu berakhir dengan perasaan capek sekali. Harus menahan perasaan. Seolah-olah saya sedang dites ketajaman pikiran saya, apakah memang memenuhi syarat untuk menjadi teman bicaranya dia atau tidak. Nah begitu. Seolah-olah diuji terus. Terus diuji. Wah itu berat. Jadi kalau begitu Pak, kiatnya itu apa? Apakah mereka itu harus membaca buku-buku yang sebetulnya isinya? Hidup manusia itu sebetulnya itu harus mempunyai variabel yang cukup. Jadi manusia itu tidak bisa cuma variabelnya 2 atau 3. Kerja, di rumah nonton TV, di gereja, barangkali hadir kebaktian, lalu sudah. Makan di luar. Nah, variabelnya itu begitu aja. Manusia itu harus punya sosialisasi. Manusia itu harus juga berolahraga. Punya hobi. Manusia itu harusnya punya hobi. Manusia harus mengerti gitu bagaimana mengisi leisure time-nya. Yang bervariabel. Maksudnya itu banyak variasinya. Ya, sehingga dengan banyak variabel atau variasi hidup ini, itu jiwa manusia itu sebetulnya menemukan akan ketenangannya. Sehingga masalah-masalah dalam hidup ini, itu tidak lalu menenggelamkan dia. Nah, jadi sebetulnya kita kembali kepada persoalan kita. Salah satu sifat yang buruk yang hadir dalam kehidupan pernikahan dan keluarga adalah tidak tahu berbahasa basi. Hidup ini harus ada bahasa basinya. Seni ada hidup ini sama seperti orang menggambar harus berwarna-warni. Jangan flat, jangan kelabu tok di sini. Jadi kalau misalnya dia kebiasaannya itu adalah introvert begitu Pak, seorang yang pendiam, ya, memang sulit. Seorang yang tidak biasa berbagi, seorang yang tidak biasa itu menyadari bahwa apa yang dikatakan itu mengandung kesinisan, tidak peka, dan apalagi memikirkan mengenai readiness ataupun kesiapan daripada pasangan. Kalau itunya tidak ada, itu kan berarti sifat buruk ini ya memang menempel. Makanya orang-orang yang introvert itu kalau betul-betul dia mau menikah itu seharusnya dia ditolong dulu, diterapi dulu. Oleh karena pernikahan itu bukan hidup sendiri. Dan bukan lalu dia meminta orang lain itu memahami dia. Dan dia menemukan excuse selalu untuk hidup dalam dunianya sendiri. Tapi kan Pak, kalau kita melihat begitu ya, bahwa seorang yang introvert, dengan kepribadian introvert, itu kan memang punya kebiasaan itu untuk tidak keluar dari sarangnya kecuali keadaan aman, begitu loh Pak. Makanya itu pola-pola seperti itu perlu ditolong. Jadi bagaimana itu Pak? Ya memang harus ditolong dengan terapi. Sebab kalau tidak mau ditolong ya memang tidak ada hope sih. Itu karena watak itu merupakan bagian yang paling sulit untuk berubah dengan sendirinya. Sehingga kadang-kadang itu hampir selalu membutuhkan kekuatan from without, dari luar dirinya, yang bisa menolong dia untuk membenahinya. Jadi saudara yang kami hormati,
Setelah kita mendengarkan pembicaraan ini, mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam hati saudara. Nah, silakan jika saudara ingin menelpon kami melalui telepon hotline kami di Jakarta 021 memakai nomor 7943829. 7943829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.